Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menampilkan pelajaran kelas 4, tema 9, subtema 3, mengenai hemat energi. Kita saksikan videonya. Hemat energi, materi pelajaran kelas 4, tema 9, subtema 3. Sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik energi yang dihasilkan langsung ataupun energi yang dihasilkan melalui proses perubahan. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Energi selalu kita butuhkan dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Listrik, air, atau sumber energi yang lainnya banyak dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menghemat energi. Namun sebaliknya, jika kita melakukan pemborosan dalam penggunaan energi, maka akan mengakibatkan banyak persoalan. Untuk menghindari hal tersebut, kita perlu melakukan penghematan pemakaian energi di kehidupan sehari-hari. Menghemat energi merupakan cara yang bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Tindakan-tindakan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Cara atau tindakan yang bisa dilakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mematikan lampu jika tidak digunakan serta sebaiknya tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Mengganti lampu dengan lampu hemat energi. 3. Mematikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. 4. Mematikan kompor jika tidak dipakai dan merawat agar nyala api sempurna. 5. Menggunakan air secukupnya dan tidak berlebihan, serta mematikan keran air jika tidak digunakan. Yang keenam, membuat atau mendesain rumah dengan penerangan yang cukup, sehingga mengurangi penggunaan lampu. 7. Menggunakan kendaraan seperlunya untuk menghemat bahan bakar minyak atau BBM. 8. Mencabut charger handphone atau saklar saat tidak digunakan untuk menghemat listrik. 9. Jika memungkinkan, bisa mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari langsung, serta diusahakan tidak memakai mesin cuci. Perlunya sumber energi alternatif. Salah satu sumber energi yang persediaannya mulai menipis adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, mulai dari ratusan tahun, bahkan jutaan tahun untuk membentuk minyak bumi. Oleh karena itu, sumber energi ini terbatas dan suatu saat akan habis. Untuk itu, kita perlu melakukan penghematan dan beralih menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui atau sumber energi alternatif. Contoh energi alternatif. 1. Biogas. Kotoran sapi yang difermentasi akan menghasilkan gas yang disebut dengan biogas. Selain susunya, kotoran sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Tak hanya sebagai bahan bakar untuk menyalakan kompor, gas tersebut juga bisa digunakan untuk menghangatkan air mandi. 2. Kincir air. Selain angin, air juga bisa menggerakkan kincir atau turbin air. Di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, air yang mengalir juga banyak ditemukan. Contohnya air terjun yang diolah untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Tak hanya air terjun, ada juga arus sungai, ombak, dan pasang surut laut yang mampu menghasilkan listrik. 3. Matahari. Semua kehidupan di bumi bergantung pada sinar matahari. Tak hanya tumbuhan yang berfotosintesis, manusia pun bisa menghasilkan energi alternatif dari matahari. Contoh sumber energi alternatif dari matahari adalah energi matahari yang diserap di pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kini banyak juga rumah yang mengandalkan matahari sebagai sumber listriknya dengan memasang panel surya.
Keempat, panas bumi atau geothermal. Panas bumi atau geothermal juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap inilah yang diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTBB. 5. Biomasa. Biomasa adalah massa pada tumbuhan dan juga kotoran hewan yang mampu memberikan energi, baik dibakar langsung ataupun diubah terlebih dahulu ke bahan lain agar proses pembakarannya menjadi lebih mudah. Sumber energi biomasa ini berasal dari setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi. 6. Energi nuklir. Energi nuklir adalah suatu jenis energi yang berasal dari reaksi berantai dari bahan-bahan radioaktif yang terjadi di dalam sebuah reaktor. Energi yang dihasilkan oleh nuklir ini merupakan jenis energi yang sangat besar. Manfaat energi alternatif. 1. Mengurangi dampak pemanasan global. Selama bertahun-tahun, manusia telah meracuni lingkungan dengan bahan-bahan kimia berbahaya serta emisi karbon dioksida. Penyemaran ini telah berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon serta pemanasan global. Dengan penggunaan energi terbarukan dapat membantu manusia mengatasi pemanasan global karena energi terbarukan adalah energi yang bersih. 2. Sebagai sumber energi yang tak pernah habis. Salah satu manfaat energi alternatif terbesar yang dapat dirasakan umat manusia adalah sumber energi yang secara umum tidak akan pernah habis. Matahari, angin, dan air bisa dibilang merupakan sumber energi yang tak akan pernah habis. Karena itu, energi alternatif juga menawarkan harapan atau solusi semakin menipisnya sumber energi. Manfaat yang ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat secara drastis. Saat ini polusi telah menjadi faktor penyebab utama penyakit dan buruknya kondisi kesehatan masyarakat. Sementara itu, energi terbarukan adalah sumber energi yang bersih serta mampu mencegah timbulnya polusi. Jika polusi berkurang dan udara bersih, maka kesehatan masyarakat pun akan terjaga. Manfaat yang keempat, menghemat sumber daya termasuk uang. Banyak orang yang mengira energi alternatif sebagai sumber energi yang mahal dan boros, sehingga pengembangan dan penggunaannya tidaklah mungkin dilakukan. Sementara itu, batu bara, minyak, dan gas dianggap sebagai satu-satunya pilihan sumber energi yang terjangkau. Padahal anggapan tersebut tidaklah benar. Kenyataannya, penggunaan energi terbarukan mahal hanya di tahap awalnya. Manfaat kelima, menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Penggunaan energi terbarukan pun dapat mempekerjakan sekitar 24 juta orang di seluruh dunia, terutama di sektor tenaga surya dan angin. Penggunaan energi alternatif atau terbarukan akan membuka lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi pengangguran. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.